Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ajeng Ayunda Aprilina. Kalian bisa panggil aku Ajeng. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan satu permasalahan yang sering banget kita temuin, yaitu permasalahan mengenai organisasi pendidikan. Apa sih organisasi pendidikan? Nanti kita akan jelaskan secara langsung gitu ya. Mulai dari pengertian apa itu organisasi, kemudian penting gak sih organisasi buat kita sebagai mahasiswa ataupun siswa-siswi di sekolah gitu. Penting gak sih? Atau itu dapat mengganggu belajar mereka atau bagaimana? Kemudian nanti kita akan mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu organisasi itu. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah yaitu Sosiologi Organisasi Pendidikan dengan dosen saya yaitu Bapak Syaifuddin dan juga Ibu Ike Aryani. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai apa sih itu pengertian dari organisasi pendidikan itu sendiri gitu. Organisasi pendidikan itu merupakan suatu struktur sosial yang terdiri atas sekumpulan individu yang terhubung dalam sistem yang terorganisasi dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjalankan dan mengembangkan proses pendidikan. Nah, sekolah dan perguruan tinggi lah itu adalah contoh konkret dari adanya organisasi. Dalam organisasi pendidikan tentunya itu setiap anggota memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang saling mendukung satu sama lain demi mencapai tujuan utamanya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal gitu. Melalui pendekatan sosiologi, organisasi pendidikan memahami kita bahwa organisasi pendidikan bukanlah tempat yang bersifat statis dan hanya fokus pada proses pembelajaran di dalam kelas. Justru lembaga pendidikan adalah ruang yang sangat dinamis, tempat berlangsungnya interaksi sosial yang kompleks, tempat terjadinya pertukaran nilai, serta pembentukan identitas pribadi dan sosialnya. Nah, sosiologi organisasi ini melihat bahwa sekolah atau kampus juga merupakan miniatur dari masyarakat, di mana kekuasaan, peran sosial, hierarki, dan bahkan konflik itu berperan dalam membentuk budaya dan dinamika internal lembaga pendidikan itu. Nah, dalam organisasi ini para anggota itu tidak hanya belajar tentang mata pelajaran, tetapi juga belajar menjadi bagian dari masyarakat. Nah, mereka menghadapi tantangan menjalin hubungan sosial, berinteraksi dengan otoritas, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Nah, semua ini tuh berkontribusi terhadap pembentukan karakter, nilai moral, dan integritas sosialnya. Namun demikian nih, organisasi pendidikan juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Sosiologi organisasi mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam lembaga pendidikan juga bisa terjadi konflik kepentingan, kesenjangan kekuasaan, eksklusi sosial, hingga penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kita tuh penting untuk mempelajari ini supaya kita tahu apa sih yang membuat organisasi ini tuh penting atau nggak penting gitu. Nah, secara keseluruhan organisasi pendidikan adalah suatu ruang sosial yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk manusia secara utuh, bukan hanya secara intelektual. Nah, tapi juga secara sosial, emosional, dan juga moral. Pemahaman terhadap aspek sosiologi organisasi pendidikan tentunya akan membantu pendidik, pengelola, dan peserta didik untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih bermakna, adil, dan transformatif. Kemudian kita membahas ke permasalahan yang kedua. Banyak pertanyaan-pertanyaan, organisasi itu penting gak sih buat kita gitu? Bukannya yang lebih utama dan lebih penting itu adalah belajar di kelas gitu. Oke, menurut pendapat saya dan beberapa saya baca gitu ya,
organisasi di lingkungan sekolah maupun kampus itu merupakan hal yang sangat penting selain belajar di kelas gitu. Kenapa? Ya karena memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, keterampilan sosial, dan kepribadian peserta didik secara menyeluruh. Organisasi bukan hanya sekedar tempat berkumpul atau menjalankan kegiatan ekstrakurikuler, melainkan menjadi sarana pembelajaran nyata di luar kelas yang mendukung tumbuhnya individu yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Jadi organisasi itu bukan suatu tempat yang biasa aja gitu. Kita bisa menumbuhkan apa minat kita, apa yang kita suka. Yang tadinya mungkin seseorang yang pemalu ngomong di banyak orang, dia itu takut. Ketika masuk organisasi, dia belajar cara berinteraksi yang baik gimana, cara berani ngomong di depan banyak orang itu bagaimana. Jadi selain belajar di kelas itu penting organisasi, tapi memang kita juga harus pintar-pintar membagi waktunya. Kemudian apa saja sih kepentingan organisasi ini gitu? Kenapa sih organisasi dianggap penting gitu? Yang pertama, organisasi ini menjadi media pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Nah, dalam organisasi, siswa dan mahasiswa belajar bagaimana cara berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, menyampaikan pendapat dengan etika, serta menyelesaikan konflik dengan bijak. Nah, mereka juga ditempa untuk menjadi pemimpin yang mampu mengambil keputusan, menyusun program, serta mengarahkan anggota lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan ini tuh sangat berguna banget dalam kehidupan profesional dan sosial mereka di masa depan. Kemudian yang kedua itu, organisasi berfungsi sebagai wadah ekspresi diri dan pengembangan potensi individu. Melalui organisasi, peserta didik memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan, menyalurkan kreativitasnya, serta memperjuangkan hal-hal yang mereka anggap penting, baik dalam bentuk kegiatan seni, olahraga, advokasi, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Ini sangat penting karena tidak semua potensi siswa dapat terlihat atau berkembang hanya dari kegiatan belajar di kelas. Kemudian yang ketiga itu ada organisasi menjadi simulasi nyata kehidupan masyarakat. Struktur organisasi yang mencakup kepemimpinan, koordinasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban mencerminkan bagaimana sistem sosial bekerja di dunia nyata. Disinilah siswa atau mahasiswa belajar mengenai prinsip-prinsip demokrasi, musyawarah, keadilan, serta pentingnya menjalankan peran dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, mereka dipersiapkan bukan hanya sebagai lulusan yang cerdas, tetapi juga sebagai warga negara yang sadar akan peran dan tanggung jawab sosial. Nah, melalui pendekatan sosiologi organisasi pendidikan, kita memahami bahwa organisasi di sekolah dan kampus adalah bagian penting dari proses sosialisasi pendidikan. Ia tidak hanya mendukung pembelajaran kognitif, tetapi juga memainkan peran besar dalam membentuk kepribadian sosial peserta didik yang pada akhirnya berdampak pada kualitas masyarakat di masa depan. Nah, jadi intinya organisasi itu tuh penting buat kita selain kita belajar di dalam kelas gitu, teman-teman. Jika kita lihat dari pendekatan sosiologi organisasi pendidikan juga, maka lembaga pendidikan bukan hanya tempat mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga ruang sosial yang lebih kompleks gitu. Sekolah dan kampus adalah sistem sosial yang memfasilitasi berbagai bentuk interaksi, konflik, negosiasi, dan kolaborasi tentunya. Di dalamnya terdapat struktur formal seperti kurikulum, dosen, dan administrasi. Tetapi juga terdapat struktur informal seperti kelompok, belajar, komunitas minat, dan organisasi kemahasiswaan. Melalui interaksi di kedua struktur ini, terbentuklah identitas, nilai, serta pemahaman akan peran sosial seseorang. Di dalam konteks ini juga, rapat organisasi tidak dapat dipandang sekedar kegiatan sampingan, melainkan bagian dari proses pendidikan sosial yang memperkaya pengalaman peserta didik dan memperluas wawasan mereka tentang kehidupan bermasyarakat. Ada banyak pertanyaan gitu. Menurut kalian tuh lebih penting rapat atau belajar sih? Lebih penting rapat organisasi atau belajar di kelas gitu? Kita langsung ke kesimpulannya aja ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi pertanyaan mengenai apakah lebih penting rapat organisasi atau kegiatan sekolah atau kampus itu bukanlah soal memilih salah satu dan mengabaikan yang lainnya juga.
melainkan bagaimana seseorang tuh mampu menjalankan keduanya secara proporsional dan bertanggung jawab. Pendidikan formal tetap menjadi prioritas karena menentukan keberhasilan akademik dan profesional seseorang di masa depan. Namun, organisasi juga sangat penting karena menjadi sarana pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kesadaran sosial. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk individu yang utuh, cakap secara intelektual, dan matang secara sosial. Oleh karena itu yang dibutuhkan bukan pengorbanan salah satu, melainkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan keduanya melalui perencanaan, disiplin, komunikasi yang baik, dan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing peran. Dengan demikian, siswa dan mahasiswa tidak hanya akan sukses secara akademik, tetapi juga menjadi pemimpin yang bijaksana dan manusia yang peka terhadap sesama. Kemudian ada beberapa dampak positif dari kita mengikuti suatu organisasi. Yang pertama itu adalah peningkatan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Nah, proses ini juga membentuk karakter mereka karena mereka belajar untuk menyelesaikan masalah, bekerja dalam tim, dan menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Semua ini menjadi modal berharga yang tidak hanya bermanfaat selama masa kuliah, tetapi juga dalam kehidupan profesional di masa depan. Nah, selain itu juga manfaat dampak positif dari kita mengikuti organisasi di sekolah ataupun di kampus ya, itu dapat memperluas jaringan sosial dan relasi tentunya. Dalam sebuah organisasi, peserta didik berkesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai individu yang memiliki latar belakang berbeda, baik itu dari angkatan yang lebih senior, teman sekelas, bahkan mahasiswa dari kampus lain gitu. Hal ini membuka peluang untuk membangun relasi baru yang lebih luas dan memperkenalkan mereka kepada berbagai perspektif baru juga. Nah, kolaborasi lintas kelas atau lintas kampus ini sangat berguna dalam memperluas jaringan sosial yang satu saat nanti akan memberikan dampak dan manfaat yang sangat besar. Kemudian dampak positifnya juga kita bisa melatih keterampilan kepemimpinan dan manajemen waktu, serta keterlibatan aktif dalam organisasi, meningkatkan partisipasi siswa atau mahasiswa dalam kehidupan sekolah ataupun kampus. Selain dampak positif dari organisasi pun memiliki dampak negatifnya nih. Yang pertama itu adalah konflik internal dan perebutan kekuasaan. Kemudian dampak negatif lainnya itu adanya politisasi organisasi. Kemudian juga penyalahgunaan struktur sosial, kemudian mengabaikan akademik gitu. Jadi banyak orang yang ikut organisasi itu karena ya udah biar pengen ikut aja gitu. Jadi kayak dia ikut organisasi tapi dia menyepelekan pendidikan utamanya dia, yaitu belajar di kelas gitu. Padahal keduanya itu harus seimbang antara organisasi dan pendidikan di kelasnya itu. Nah, dari perspektif sosiologi organisasi, dampak-dampak negatif ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam norma-norma dan budaya organisasi yang seharusnya mendukung pengembangan diri dan pencapaian tujuan pendidikan. Ketika nilai-nilai seperti keadilan, kerjasama, dan penghargaan terhadap peran setiap individu tidak diterapkan secara baik, maka organisasi akan kehilangan arah dan dampak negatif yang disebutkan sebelumnya bisa semakin berkembang. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi yang baik dan berlandaskan nilai-nilai positif sangat diperlukan agar organisasi pendidikan dapat berfungsi secara efektif, mendukung pengembangan anggotanya, dan menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, adil, dan harmoni. Nah, kesimpulannya, organisasi pendidikan di sekolah dan kampus memiliki peran penting dalam pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kepemimpinan peserta didik. Meskipun organisasi memberikan banyak manfaat, ada dampak negatif yang bisa muncul seperti konflik internal atau mengabaikan akademik. Oleh karena itu penting untuk menyeimbangkan antara kegiatan organisasi dan kewajiban kita sebagai siswa ataupun mahasiswa, yaitu belajar di kelas. Nah, pendidikan formal itu tetap menjadi prioritas utama, namun organisasi juga penting dalam membentuk pribadi yang utuh. Dengan pengelolaan yang baik, keduanya dapat saling melengkapi dalam membentuk individu yang sukses dan siap menghadapi kehidupan. Nah, namun keterlibatan dalam organisasi juga berisiko menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan bijaksana, seperti konflik internal, politisasi, pengabaian akademik, dan budaya eksklusivitas atau senioritas tadi. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi yang baik dan berlandaskan nilai-nilai positif sangat penting agar organisasi dapat mendukung pengembangan anggotanya secara efektif dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis.
Oke, sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Mohon maaf bila menjelaskannya kecepatan karena memang keterbatasan durasi dan memorinya penuh gitu ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.